kan dimulai dari dokter detektif September 2004. Yang pertama sekali yang melakukan perlawanan terhadap perbuatan melawan hukum oleh akun dokter detektif adalah dokter Andreas. Ini biar dipahami gitu. Ya, selama ini semua masih diam. Tetapi dokter Andreas yang juga sebagai dokter estetika beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh dokter detektif terkait overclaim adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan peraturan BPM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPM nomor 21 tahun 2022. Sehingga bantah-membantah di media sosial timbullah satu konten ya yang dibuat oleh dokter detektif yang merendahkan martabat klien kami. Ya, akun dokter detektif menyatakan bahwa dokter Andreas ini bukan dokter, justiper, justiper, kemudian penipu, lalu dokter agala dan sebagainya. Sehingga kemudian dokter Andreas melaporkan akun dokter detektif tertanggal 8 Oktober 2004 di Polda Sumatera Utara. Demikian. Ada yang lain? Dokter Andreas mungkin boleh tanggapannya. Silakan dok, sedikit, nggak apa-apa. Formulir aja. Silakan. Ya, berharap supaya ditahan si dokternya gitu aja. Kalau dari saya sih sebenarnya karena ini sudah berlarut ya dari Oktober, perjuangan untuk menghabiskan waktu ini kan cukup panjang ya, karena juga saya kan berpraktek untuk masyarakat juga. Saya sih berharap ini tidak berlarut-larut lagi agar segera ditangani dan mendapatkan kepastian hukum aja. Tapi sebagai teman sejawat melihat perlakuan dokter sendiri terhadap yang sering review-review skincare segala macam, menurut kamu sendiri gimana? Apakah benar atau salah atau gimana sih mungkin? Oke, kalau untuk pandangan sebagai teman sejawat, sebenarnya di dalam sosial media dokter detektif bukan sejawat saya, karena itu aku bukan nama dia. Tapi kalau di dunia nyata, dia akan aku hargai sebagai teman sejawat. Kalau untuk konten review sebenarnya siapapun tidak boleh dilarang oleh aturan dari BPOM RI nomor 3 tahun 2022. Jadi saya memang tidak, maksud saya itu misleading lah, sesat. Jadi saya memang diawali dengan konten tersebut sehingga saya sampai saat ini juga masih dicerca oleh beliau di sosial media. Katakanlah bukan sejawat ya, tapi rekan profesi. Yang saya bertanya gini, sedih gak sih ketika dianggap malah justiper? Sebenarnya kalau sedihnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang justiper, karena memang saya di bidang kesehatan, terutama di skincare dan di bidang kesehatan lainnya untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan keilmuan saya. Saya bukan justiper. Tapi membeli produk dari luar dijual ke Indonesia. Sebenarnya kalau untuk justiper sendiri, kita tahu ada aturan dari bea cukai panjang ya, dari BPOM juga. Yang digiring saat ini adalah di mana saya menjual produk ilegal. Nah, masyarakat juga harus tahu barang ilegal itu yang dikatakan ilegal ketika kita membeli banyaknya produk masuk ke Indonesia di mana produk tersebut memang ilegal secara ekspor impor. Nah, kalau saya saat itu memang sebenarnya saya punya pasien, kebetulan saya juga content creator di bidang kesehatan. Saya hanya live, kemudian banyaknya pasien saya di dalam live untuk bertanya, dokter lagi di mana? Saat saya bilang saya lagi di Bangkok, oh dokter bisa nggak titipin saya beli ini? Nah, saya memang di sana lagi liburan. Saya panggil ada seseorang yang ada di sana yang memang dia suka live untuk berjualan. Saya tanya, kak bisa nggak tolong ini ada pasien aku belikan ini? Oh boleh dok, gitu. Jadi ceritanya sebenarnya nggak seperti yang digiring-giring saat ini gitu lah. Kalau begitu silakan aja nih ke kakak aku yang di sini ya, gitu. Jadi aku nggak mau membawa barang itu, dan aku dia hanya meminta produknya ada tidak, oh silakan aja ke sini. Begitu sebenarnya
sepele yang seperti itu, tapi giringan luar biasa yang berdampak kepada saya dan merendahkan profesi saya. Oke, berdampak Apa aja secara dampak? psikologisnya satu, mungkin secara psikologis yang kedua, apakah berdampak dengan profesi dokter Ya. Anda sendiri? Kalau untuk itu di bulan Oktober saya sempat di demo. Waktu saya sedang di Eropa, saya ditelepon sama dinas kesehatan dan organisasi saya di Ikatan Dokter Indonesia di Medan. Karena pendemo ini datang cukup ramai, membawa spanduk wajah saya sebagai bukan dokter. Saya kadang bukan dokter, saya seorang penipu, saya hanya seorang justiper. Kemudian sejauh saya di organisasi menanyakan bagaimana kronologisnya, saya langsung berikan silakan pendemo saja yang menjelaskan, karena saya nggak bisa lagi menjelaskan apa-apa. Ketika mereka memintanya untuk mencabut STR saya atau praktek saya, silakan langsung ke yang punya wewenang aja mencabut STR saya. Saya sampai sepasrah itu untuk ya sudahlah, saya nggak berkonten lagi karena serangannya itu luar biasa, sangat banyak sekali. Itu buat saya down di awal-awal, sampai akhirnya saya kuat kembali karena pasien saya semuanya merindukan untuk saya berkonten untuk mengedukasi mereka kembali. Berarti kerugian material dan material dong? Kalau kerugian material Coba sih. cukup besar lah. Maka Anda tapi kan itu barang dari luar negeri belum tentu lolos juga di BPOM di Indonesia kan. Artinya dokter sendiri pada saat itu menyadari nggak bahwa ada ketentuan juga peraturan di Indonesia melalui BPOM. Indonesia itu kan barang dari sana kan. Ya, jadi balik lagi saya katakan, saya mengerti tentang aturan bea cukai dan BPOM. Ketika misalnya ini kita mengilustrasikan saja ya, misalnya ada seseorang main ke luar negeri, dia ingin membeli satu, contohnya lotion, titip beli lotion, satu pieces, dan itu diperbolehkan oleh BPOM untuk pemakai, bukan untuk diperjualbelikan. Kita membeli banyak, tidak ada pengguna, tidak ada yang punya, kemudian kita jual kembali. Begitu kita stok, kita jual, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya misalnya contoh nih kakak-kakaknya atau abangnya meminta, dokter kan ke Bangkok nih, saya lagi-lagi iseng-iseng, tolong belikan ini, nanti bawa ke Medan ya. Itu saya, bukan saya juga, saya minta tolong sama orang yang ada di sana. Kak, minta tolong dong, ini ada orang yang minta belikan ini, boleh nggak? Boleh, karena dia dalam ketentuan bea cukai atau BPOM, ketika kita membawa satu produk skincare, satu itemnya bisa maksimal 20 biji, kalau nggak salah ya, 10 atau 20 biji begitu. Jadi saya rasa giringan opini itu sungguh sangat luar biasa. Kemarin juga saya sangat berharap untuk dilaporkan sebenarnya oleh dokter detektif sendiri. Silakan laporkan saya ketika saya salah dalam aturannya. Tapi sampai saat ini laporannya tidak ada. Jadi intinya begini, jadi supaya tidak masuk dalam materi pokok perkara, pada intinya kalau kalian mau keluar negeri, saudara kalian minta oleh-oleh, salah nggak? Seperti itu kan? Kalau ada saudara kalian, tetangga kalian atau selingkuhan kalian minta oleh-oleh, salah nggak? Nggak kan? Nah, seperti itu. Jadi klien kami hanya sebatas pasiennya minta oleh-oleh dan kemudian tidak lebih dari apa yang diatur oleh regulasi kita. Demikian ya tentang receiver ya. Yang lain? Tapi jika dokter sendiri menyadari atau meminta maaf atas perbuatannya kepada dokter Juga aku jawab kemarin bahwa Dr. Andreas ini manusia, ya. saya belum selesai. Enggak, jangan masuk materi pokok perkara. Aku bilang kemarin, Dr. Andreas manusia, si dokter akun nggak bisa tabayun kan? Nggak bisa tabayun. Jadi kalaupun misalkan dia mau tabayun, ya manusia dengan manusia dong. Kan begitu. Sampai sekarang dia belum berani menunjukkan dirinya terhadap laporan klien kami di Polres Medan. Jadi kalau yang lain silakan, ya. Jadi alangkah naifnya ketika kita berani berkoar-koar di media sosial, tetapi kemudian tidak berani menunjukkan siapa dirinya. Seperti itu dia. Artinya bakal terus berjalan ini proses. Oh iya dong, ini udah nasional. Kalau tadi masalah pribadi keluarga, masalah batas ladang nggak apa-apa. Ini kan udah masalah nasional, kan nggak mungkin ini. Silakan naik. Soal dokter udah. Jadi, Pak, untuk pemanggilannya sendiri
sudah kan September ya Pak. Oktober LP-nya Oktober LP-nya 4 bulan. 4 bulan sudah sampai di mana Bang? Bulan pertama, kedua langsung. Oke, baik. Nah ini menarik nih. Sebenarnya saya juga bingung. Panggilan pertama itu tanggal 20 Januari 2024. Yang kemudian yang saya tidak ketahui adalah bagaimana penasihat hukumnya atau dokter detektifnya alias dokter Samira berkomunikasi dengan penyidik. Tapi yang pasti tertanggal 21 Januari dia buat konten lagi di TikTok dan menyampaikan kepada pihak penyidik, sorry saya nggak datang. Nah ini kan penghinaan terhadap penyidik Polri gitu. Nah itu pertama. Yang kedua, saya melihat tanggal 20 Januari pemanggilan pertama, sekarang adalah tanggal 20 ya? 20, sudah 1 bulan. Ya sebenarnya tidak ada aturan-aturan terhadap panggilan pertama belum batas waktunya, tetapi ya kita lihat dia sudah melakukan perbuatan pidana yang lain, kemudian ya kita duga dia bisa menghilangkan barang bukti, seharusnya tidak begitu lama. Artinya sekarang prosesnya itu adalah dalam pemanggilan kedua, seperti dia. Yang lain? Iya. Tinggal RG. Berarti besok tinggal menunggu dipanggil aja ya Bang, Diperiksa, minta keterangan. Yang kedua, Hak solidnya? gelar perkara, tersangka, ya kita berharap ditahan, ya. Karena sudah menimbulkan huru hara Indonesia. Semangat ya. Langsung. Ini kayaknya nih mengejar ke situ ini. Lagi, yakin, kerja. Oke Bang, tadi Enggak apa-apa, bawa Bang, pergi dia. Seru dong. Sini. Berapa? Apa? Ini kan bukan perkara ini lagi ditanya. Raja ini. belum. Oke Bang, Jangan kau terus tuh gantian lah. Mulai. absen tadi. Banyak nih bang. Bang, tadi di Kabid Humas sudah ngomong. Masa kau Bang, terus? ini kan MM udah resmi diumumkan dari Kabid Humas kan TSK. Oke. Yang saya mau tanya ini ada di sini apakah pemerasan ini bersindikat? Karena yang kita tahu bahwa Dokter Oki dan Dokter Vivi itu kan PHP. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lalu untuk pemerasan ini apa ada kaitannya dengan dugaan pemerasan yang 500 miliar? 500 M, ya. Yang ketiga, bagaimana dokter meyakinkan kembali dan ada himbauan mungkin kepada owner brand lain yang diduga korban pemerasan juga sebelumnya oleh tersangka. Terus yang keempat, Nanti yang satu. Nanti lupa nih. Satu ya. Oke. Iya. Yang pertama dulu. Oke, Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. pemerasan ini. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Kenapa? Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9 dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti itu begini, direview, setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati, ini gua dipanggil sama Bepom, DPRI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya, tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain, seperti itu dia. Yang kedua, lalu untuk pemerasan ini apa ada kaitannya dengan dugaan pemerasan yang 500 M? Kalau yang 500 M saya tidak pernah dengar. Karena kan sindikatnya orangnya itu. Yang 500 M saya sudah dengar. Kalau yang 5M saya pernah dengar. Yang mana ini? Iya, Yang 5M ya? 5M. Nah, jadi kalau masalah bicara 5M itu sudah masuk dalam materi pokok perkara ya. Kalau yang di dalam media sosial itu silakan kalian perkuatkan. Tetapi Kabid Humas sudah menyampaikan itu bahwa diminta 5M kemudian dijadikan jadi 4M seperti itu ya. Bukan saya yang menyampaikan, Kabid Humas. Lagi? Bang, ini kan Apa? Gantian? Iya. Bang, ini kan terkait kan ini kan hanya 2 tersangka ya Bang ya, ibaratnya yang ditetapkan oleh Kabid Humas.
Nah kemarin kan ada pemeriksaan juga, doktif juga dan dokter O. Nah ini kan diperiksa juga. Emang hanya NM dan IM aja kah yang melakukan pemerasan Oke. atau doktif dan dokter O juga melakukan juga? Baik. Ini masuk tuh mati perkara. Ini intinya teman-teman ini ngeri-ngeri semua ini. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Tapi doktif mengaku bahwasannya tidak ada sindikat di dalam itu bang. Dia tidak terlibat salah satunya mungkin. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Seperti itu. Bang, tapi selama proses pemilihan Kejar. RG sendiri gimana Bang setelah ditetapkan Nah. tersangka, mungkin enggak atau memang sudah memprediksi bahwa Ya, sebenarnya Dokter Reja ini kan saya salut. Pertama kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya, ini salah satu public figure ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara, sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil, dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan. Dan mendengar ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya, dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar ya, tetapi beliau berharap bahwa penyidik tetap bekerja dengan keras seperti itu. Dan satu lagi ya, ini mungkin kawan-kawan lupa ini ya, saya tadi diingatkan oleh klien kami, ada beredar di media sosial disampaikan bahwa penyidik atau klien kami membayar ya, main uang seperti itu ya. Saya sampaikan begini. Pertama, klien kami paham hukum acara. Ya, jadi coba kita lihat bahwa laporan ini dibuat tertanggal 3 Desember 2024. Ya. Kemudian digelar perkara, kami dapat SP2AP tanggal 30 Desember. Nah itu kurang lebih 1 bulan ya dari lidik naik ke dalam proses gelar perkara, dan Januari itu sidik 1 bulan ya kawan-kawan. Itu harus jadi perhatian kita semua. Jadi jangan kita menggiring-giring opini yang tidak benar. Artinya proses 1 bulan melakukan lidik itu sudah wajar secara hukum acara, dan kemudian dalam 1 bulan berjalan ini Januari ke Februari memanggil para pihak dalam proses tahapan sidik, dan itu sangat wajar ya. Tetapi kalau kemudian ada yang mengirim mengatakan bahwa penyidik itu menerima uang dan sebagainya, itu tidak benar ya, karena klien kami ini pada prinsip ya menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang ya, bukan kabur, bukan abskaliber ya. Jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya juga lama, mungkin bukti-buktinya kabur ya. Ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara ya, seperti itu. Bang, dokter itu sempat ada ngomong juga nggak, sempat dapat teror mungkin gitu? Oh iya dong, itu pasti, soal itu udah pasti ya, teror dan Dari sebagainya. tersangka juga kan atau pihak-pihak lain? Nanti penyidik mendalami ya. Yang pasti begini, satu lagi saya perlu sampaikan bahwa klien kami tidak pernah takut terhadap di reviewnya produknya, tidak pernah takut terhadap itu. Kenapa? Karena klien kami sudah memenuhi ketentuan notifikasi izin edar dan hal-hal yang diatur oleh BPOM. Yang jadi persoalan adalah ketika si oknum-oknum yang terlapor ini sering mereview produknya, kemudian menambahkan narasi bahasa bahwa inilah flexing, wajah abu-abu dan sebagainya, itu yang membuat dia terganggu secara mental. Kenapa? Dia kan punya anak, ya dia punya anak. Mungkin anak-anak dia di sekolah, teman-teman dia mengatakan, mami lu itu nggak wajah abu-abu ya gitu. Itu terganggu seperti itu, bukan terhadap produknya. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan terhadap produknya, tetapi terhadap gangguan perkataan-perkataan yang memburukkan klien kami. Seperti itu. Bang, tapi bentuk teror yang diterima Mbak RG sendiri gimana Bang? Yang pasti titik. Pokoknya ujung-ujungnya awas hancur gitu. Melalui apa? Atau pesan singkat atau gimana? Ya pesan singkat juga ada seperti itu.
Atau ada yang sampai datang ke rumah atau gimana? Kalau itu belum disampaikan kepada kami, tetapi ya seperti mirip seperti itu ada, tapi tidak jelas ya. Berarti menegaskan mendapat teror ya? Ya, betul. Bang, berarti sebetulnya bukan karena di review ya bang, penjelasan ya bang, bukan karena review, tapi karena serangan secara Mental. personal dan mental. Ya. Oke, itulah yang pada akhirnya membuat Dr. Reza melakukan proses hukum begitu. Itu yang memicu pada akhirnya. Sebenarnya dia melakukan upaya hukum itu dia merasa korban itu aja. Ya kan dia sudah digerahkan uang itu. Berapa, Bang? Soal itu Hah? puncaknya ya berarti ya. Ya 4 miliar yang disampaikan Kabid Humas. Oh, udah diterima. Udah diterima. Dan saya bilang itu udah terang benderang, bukan opsi liber. Bentuk transfernya kemudian diserahkan secara langsung, cash dan sebagainya itu jelas itu. Jadi jangan dibilang ini penyidik ini dibayar, enggak, ini jelas nih. Ini transfer, ini CCTV, ini serahin. Jadi apa lagi masalahnya? Kan tapi kata pihak sana dicicil dan infonya juga katanya namanya dikasih siapa sih yang nggak mau? Nah kalau misalnya 4 miliar yang dikasih siapa yang ikhlas? Gila dia. Kalian mau nggak ngasih ikhlas sama orang 4 miliar? Kalau nggak diancam, gila itu begini opininya. Nah yang lain. Oh ini kan baru ditetapkan jadi tersangka ya, terus Iya. tapi belum ditahan nih, ini harapannya ditahankan atau Baik. Nah, yang keren tuh. Ya. Harapan kami sebagai penasihat hukum, sebagaimana yang kami sampaikan surat kami kemarin ya terhadap penyidik dalam hal ini Kapolda Metro Jaya, kami berharap bahwa dengan terpenuhnya unsur pasal 21 KUHP, ya dia ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM seperti itu dia. Yang lain? Bang, tapi pada saat itu apa sih bang alasannya RG sendiri kok itu kan uang besar bang, dia sudah dikeluarkan partai, artinya kan apakah ada kesalahan RG yang mungkin nanti takut apabila dipublish lebih luas lagi atau seperti apa bang? Baik, oke. Kalau soal itu saya katakan, setiap saya berbicara, klien kami tidak pernah takut terhadap produk yang dirilis. Dan kalau memang ada yang merasa bahwa menemukan ada salah izin edar, melanggar ketentuan, silahkan laporin, Yang dia takut itu adalah persoalan narasi-narasi yang diciptakan terhadap dia dan keluarganya. Ya, itu dia takut mental anaknya, mental dirinya, mental suaminya, kemudian kredibilitas dia sebagai seorang dokter yang dijelek-jelekin. Ya mohon maaf ya, para netizen di Indonesia kan dengar sedikit udah ngomongnya banyak gitu. Nah itu dia termental seperti itu, bukan gara-gara produknya, seperti itu. Oh, tapi kan masih punya kesempatan untuk membela diri, artinya klarifikasi ketika diserang, artinya dengan tuduhan-tuduhan itu kepada dirinya dan keluarga, artinya kan masih punya kesempatan untuk berkata bahwa yang disampaikan tidak benar. Kenapa justru mengambil jalan pintas memberi uang itu? Kalian pernah dengar nggak ada itu konten itu? Saya punya pasukan udara 125.000. Kalau kalian bela diri satu orang yang nyerang 102.000, tenggelam nggak? Nah itu dia. Ya jadi dengan persoalan seperti itulah kemudian ya udahlah, kan gua masih punya usaha seperti itu. Jadi berharap agar ini sudah selesai, ya. Tetapi setelah dia melakukan apa yang diinginkan oleh pelapor ini terus dilakukan upaya-upaya pemerasan lain gitu, ya. Sehingga kenapa tadi tanya kenapa kemudian ada terlibat Dr. O, dokter dan sebagainya, itu lanjutannya, ya lanjutannya seperti itu dia. Tapi katanya dokter RG sendiri yang nyari tahu info soal NM sampai ke dokter O nanya itu Itu kan udah masuk materi pokok perkara, ya itu silakan mereka kirim opini seperti itu. Yang pasti kita kalau misalkan punya duit 4M nggak nyari orang menyerahin 4M itu nggak masuk akal lah, itu nggak logika itu seperti itu. Ya. Bang, 4M itu emang permintaan NM atau emang RG-nya sendiri yang mengasih dengan nominal segitu? Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan tekanan-tekanan yang luar biasa seperti itu.
Jadi aliran dana yang cash itu memang benar ya Bang dari Mario duluan itu. kalau cashnya ya IM Iya. ya. Saya nggak mau nyebutin nama lengkap ini. Saya di batas kewenangan. Terus Terus setelah itu ditransfer ke MM. udah masuk di sini. Yang pasti sampai ke tangan dia selesai. Dengan bagaimana caranya, naik apa? Udah, usah kita masuk ke situ. Ya sampai ke tangan dia. Ini saya lihatnya. Bertahap atau Ya udah langsung itu, udah. Perihal yang mencicil Bang, uangnya nggak langsung 4M katanya. Ya itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening tip, nah, itu kan. Kalau bagaimana menyampai ke tangan inisial NM, tip, dah. oke. Oke.